Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bertemu kembali di pertemuan mata kuliah Teknik Komunikasi dalam sesi modulasi. Oke teman-teman, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bersama-sama tentang komponen komunikasi dan pendahuluan teknik komunikasi. Jadi apa itu modulasi? Modulasi adalah suatu proses di mana parameter dari suatu gelombang divariasikan secara proporsional terhadap gelombang lain. Parameter yang diubah tergantung pada besaran modulasi yang diberikan, di mana parameter yang diubah adalah amplitudo atau frekuensi atau fasa dari gelombang pembawa sinyal informasi. Gelombang pembawa sering disebut sebagai gelombang perantara atau gelombang karier. Proses modulasi membutuhkan dua buah sinyal, yaitu sinyal informasi dan sinyal karier, di mana sinyal informasi tersebut ditumbangkan pada sinyal karier. Dalam pengertian yang berbeda, modulasi adalah pengaturan parameter dari sinyal pembawa yang berfrekuensi tinggi sesuai dengan sinyal informasi yang berfrekuensi lebih rendah, sehingga informasi yang dikirimkan dapat tersampaikan. Oke, kenapa kita belajar tentang modulasi? Maka sesungguhnya modulasi ini diperlukan karena pertama, dengan ada modulasi maka bisa meminimalisir sebuah kemungkinan interferensi. Kemungkinan interferensi kadang disebabkan oleh adanya frekuensi yang sama atau berdekatan. Kemudian yang kedua, dimensi antena menjadi lebih mudah diwujudkan. Maka nanti kita akan coba untuk menghitung berapa panjang minim antena yang dibutuhkan untuk mengirimkan sebuah sinyal informasi. Kemudian yang ketiga, sinyal termodulasi dapat dimultiplexing atau digabungkan, sehingga dalam proses bab selanjutnya multiplexing kita mengetahui bahwa adanya dua buah atau lebih sinyal yang berbeda digabung menjadi satu dan dilewatkan menjadi media transmisi yang sama. Yang ketiga, dengan multiplexing ini memungkinkan kita lebih efisiensi terhadap source. Kemudian yang keempat, modulasi diperlukan karena untuk mempermudah meradiasi sinyal. Dan yang terakhir, pengiriman sinyal akan memiliki performansi yang baik. Oke, karena kita ingin membahas tentang modulasi, maka tidak salahnya kita coba untuk mengetahui alokasi frekuensi. Rentang frekuensi atau alokasi frekuensi yang ada harus diatur penggunaannya, sehingga setiap sinyal memiliki frekuensi sesuai dengan peruntukannya, di mana frekuensi yang digunakan untuk telekomunikasi memiliki rentang dari 3 kHz hingga 3 THz. Di perhitungan ini ada rentang frekuensi yang harus kita pahami bersama. Tapi pada pertemuan kali ini dimohon teman-teman untuk memperhatikan di sesi frekuensi untuk siaran AM dan frekuensi di siaran FM ini nanti karena kita gunakan bersama. Oke, kita akan coba untuk membahas bagaimana sebuah teknik modulasi. Maka ini rumus yang nanti kita pergunakan, lambda sama dengan C per F. Mengapa diperlukan sebuah teknik modulasi? Maka sebenarnya bisa kita lihat dari rumus berikut, yaitu lambda sama dengan C per F. Lambda sama dengan C per F ini berarti bahwa lambda adalah besar panjang gelombang, atau dalam referensi yang lain bisa disebut sebagai panjang minim antena. Kemudian C adalah kecepatan cahaya, atau sebesar 3 kali 10⁸ meter per second, dan frekuensi adalah frekuensi sinyal yang hendak dipancarkan. Oke, silakan perhatikan, kita akan mulai untuk menghitung. Tapi sebelumnya silakan dicatat soal yang akan kita pecahkan bersama-sama. Ini adalah contoh soalnya. Contoh soalnya adalah sebuah pemancar radio mencoba untuk memancarkan sinyal sebesar 4 kHz dengan bantuan sinyal karier sebesar 1 MHz. Pertanyaannya adalah
Berapa panjang minimum antena yang dibutuhkan untuk mengirimkan sinyal tersebut? Jadi kita ketahui bersama bahwa rumus untuk menghitung panjang gelombang atau panjang minimum antena adalah lambda sama dengan C per F, di mana lambda itu panjang gelombang atau panjang minimum antena dapat disebutkan dengan L sama dengan lambda. L itu panjang minimum antena dan lambda ini panjang gelombang, sama dengan C kecepatan cahaya itu 3 10 kali 10 pangkat 8 meter per second, sedangkan F itu adalah frekuensi. Contohnya adalah Hertz. Oke. Diketahui tadi frekuensi informasi yang dikirimkan sebesar 4 kHz. Sedangkan frekuensi carrier ketahui juga sebesar 1 MHz. Oke, kita akan bekerja berdasarkan frekuensi ketahui. Jadi untuk menentukan panjang gelombang, kita hitung L sama dengan lambda sama dengan C itu 3 kali 10 pangkat 8, kita masukkan. Satuannya meter per second. Bagi frekuensi apa? Frekuensi carrier. Kenapa? Karena modulasi kita ketahui bahwa frekuensi informasi menumpang di frekuensi carrier. Kita masukkan, ketahui carriernya adalah 1 kali 10 pangkat 3 10 pangkat 6. Satuannya adalah Hertz. Dari ini kita akan coba untuk selesaikan. Hertz sama dengan per S atau per second. Kenapa seperti itu? Karena frekuensi sama dengan per T, sedangkan T itu adalah waktu, yang satuannya adalah second. Kemudian kita selesaikan. S sisa adalah 2 ya, 10,8 dibagi 10,6. Kemudian ini adalah tercoret karena memiliki satuan yang bisa dihilangkan, dan tinggal 3 kali 10 pangkat 2. Satuannya tinggal meter, maka menjadi 3 kali 10 pangkat 2 meter. Hasil ini bukan hasil final karena kita mengetahui bahwa frekuensi yang ketahui ini memiliki rentang frekuensi pada AM. Coba dicek yang tabel yang sebelumnya. Maka jika rentang frekuensi ketahui ini masuk AM, maka rumus yang tadi kita gunakan ditambahi koefisien 1/4 kalikan C per F. C per F tadi sudah ketemu, 3 kali 10 pangkat 2 atau 300, dan karena ini AM maka menjadi 1/4 dan 300, satuannya meter, dan menjadi 300/4 75 meter. Jadi ini adalah panjang gelombang yang diketahui
untuk mengirimkan sebuah frekuensi sebesar 4 kHz. Oke, setelah itu kita dapat juga menghitung variasi dari panjang gelombang atau variasi dari panjang minimum antena dengan cara yang kedua dan yang ketiga. Di perhitungan yang awal, pertama, kita tulis kembali frekuensi informasi sebesar 4 kHz, frekuensi carrier besar 1 MHz. Oke, kan ini berada di range AM, hitungan yang di awal, maka kita menggunakan rumus per 4 C per M. Oke. Di perhitungan yang pertama tadi kita sudah dapatkan panjang minimum antena diketahui sebesar 7,5 meter. Dan yang kedua, kita akan mencoba untuk menghitung dengan rumus yang hampir sama, tetapi perbedaannya adalah kita menggunakan variasinya L sama dengan lambda. L itu panjang minimum antena sama dengan lambda panjang gelombang sama dengan C per 4 C per F, mana lambda yang dihitung adalah variasi dari frekuensi carrier tambah frekuensi dari frekuensi dengan seperempat 3 kali 10 pangkat 8. Jangan lupa untuk menuliskan satuannya per carrier ini sejumlah 10 pangkat 6 ya, tambah 4 kilo itu sama dengan 4.000. Ya, ini silakan dihitung. Jadi saya sudah menghitung secara terpisah. Hasilnya adalah 74,7 meter. Oke. Untuk di cara yang ketiga, variasinya bentuknya adalah L sama dengan lambda C min F dengan 4 C F dengan 4 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Ini adalah frekuensi carrier 1 mega dikurangi 4.000 jadi sekitar 906 ya. Sudah menghitung sebelumnya. S sama seperti yang tadi menghasilkan 75,3. Oke, ini adalah cara untuk menghitung panjang minimum antena atau menghitung panjang gelombang yang dibutuhkan untuk mengirimkan sinyal informasi sebesar 4 kHz. Dari perhitungan ini, saya harap teman-teman bisa memahami bagaimana cara untuk menghitung panjang minimum antena jika diketahui frekuensi sinyal informasi dan sinyal carrier. Oke, setelah kita melakukan proses perhitungan bersama-sama tadi, ini adalah rangkumannya. Bisa teman-teman pelajari bahwa untuk menghitung panjang minimum antena dibutuhkan dua buah frekuensi, pertama frekuensi carrier dan frekuensi informasi. Frekuensi carrier dan informasi yang diketahui ini dilihat dulu apakah dia berada di range AM atau FM.
pengetahuan soal ini menggunakan range AFP. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu dengan sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.